Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Kita akan masuk dalam doa syafaat sekaligus doa pembacaan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Bapa di sorga, pada pagi hari ini kami datang mengucap syukur untuk segala kebaikan-Mu kepada kami, yang senantiasa menjaga kami, melindungi kami di tengah kesibukan kami, di tengah kehidupan kami, aktivitas kami, bahkan di tengah COVID-19 ini. Kami sungguh merasakan pemeliharaan Allah, perlindungan Allah, dan berkat-berkat Allah. Karena itu ya Tuhan, layaklah bagi kami untuk mengucap syukur dan menyembah-Mu pada saat ini. Allah Bapa di sorga, pada saat ini Tuhan, kami datang berdoa untuk jemaat Tuhan yang diberkati oleh Tuhan, yang berulang tahun dalam minggu ini. Tuhan memberkati mereka, sehingga mereka dapat menjalani kehidupan mereka dengan baik. Dan juga kami berdoa ya Tuhan, untuk jemaat Tuhan yang sedang berada di berbagai tempat karena tugas dan pekerjaan. Tuhan memberkati mereka. Juga kami berdoa Tuhan untuk jemaat Tuhan yang sakit. Tuhan memberikan kesembuhan bagi mereka. Ya Tuhan, Bapa kami di sorga, kami juga berdoa untuk jemaat Tuhan yang sudah lanjut usia. Tuhan kiranya menjaga kekuatan kesehatan mereka dan memberikan sukacita damai sejahtera dalam kehidupan mereka. Bapa di sorga, pada saat ini Tuhan, kami juga berdoa untuk seluruh jemaat-Mu Tuhan, dalam menunaikan tugas dan tanggung jawab masing-masing. Kami berdoa bagi jemaat Tuhan yang bekerja. Tuhan kiranya menolong, memberkati, sehingga mereka dapat menjalankan tugas pekerjaan mereka dengan baik. Nama Tuhan dipuji, dimuliakan. Begitu juga anak-anak jemaat dalam bangku pendidikan. Tuhan juga memberkati, sehingga mereka semua dapat mengikuti pelajarannya dengan baik dan dapat menuntaskan tugas-tugasnya dengan baik. Bahkan ada banyak di antara anak-anak jemaat-Mu yang sedang mengikuti ujian. Tuhan memberkati, sehingga mereka dapat melalui ujian bahkan semester dengan baik. Nama Tuhan dipuji, dimuliakan. Bapa di sorga, pada saat ini Tuhan, kami juga berdoa untuk jemaat Tuhan yang berprofesi sebagai perawat, sebagai dokter. Tuhan kiranya menjaga, melindungi mereka semua, menjauhkan mereka dari sakit penyakit, khususnya virus corona, sehingga mereka semua senantiasa dalam keadaan baik. Nama Tuhan dipuji, dimuliakan. Kami pun berdoa Tuhan untuk seluruh jemaat Tuhan. Tuhan kiranya mempercukupkan kebutuhan setiap hari, sehingga semua jemaat-Mu tetap merasakan berkat-berkat Tuhan, sehingga nama Tuhan saja dipuji, dimuliakan. Terlebih Tuhan, kuatkan iman seluruh jemaat-Mu Tuhan, sehingga mereka tetap kuat kokoh di dalam Tuhan. Nama Tuhan dipuji, dimuliakan. Bapa di sorga, kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Tuhan berkatilah bangsa kami. Tuhan jauhkan virus corona yang merajalela, yang melanda dunia saat ini. Tuhan kiranya melenyapkan dari muka bumi ini, dari Indonesia, sehingga umat-Mu dapat beraktivitas kembali. Nama Tuhan dipuji, dimuliakan. Pemerintah kami doakan Tuhan memberkati, berikan hikmat dalam menangani virus corona ini, sehingga semuanya dapat berjalan dengan baik. Bapa di sorga, kami juga berdoa Tuhan untuk pasien yang sedang dirawat di rumah sakit karena virus corona atau karena penyakit-penyakit yang lain. Tuhan melawat dan menyembuhkan mereka, dan lebih khusus kuatkan iman mereka, sehingga mereka tetap kokoh kuat di dalam Tuhan. Bapa di sorga, kami juga teringat dan mendoakan akan umat Tuhan yang mengalami PHK. Tuhan kiranya menolong mereka, menghiburkan mereka, dan Tuhan tetap menyediakan berkat-berkat-Mu dalam kehidupan mereka, sehingga mereka tetap merasakan berkat Tuhan. Nama Tuhan dipuji, dimuliakan. Bapa di sorga, kami juga berdoa Tuhan, pada pagi hari ini kami akan membaca daripada firman-Mu. Tuhan kiranya menolong kami, mengurapi kami masing-masing dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga kami dapat membaca dan merenungkan firman-Mu
Dan hamba akan menyampaikan, Tuhan mengurapi secara khusus sehingga dapat menyampaikan firman dengan baik. Terpuji nama-Mu Tuhan. Inilah doa syafaat kami Tuhan, yang telah kami bawa sampaikan kepada Bapa di sorga, dalam nama Yesus Tuhan kami yang hidup. Haleluya. Amin. Bapak Ibu jemaat Tuhan, pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari kitab Ayub pasal yang ketiga, ayatnya yang ke-24 sampai ayatnya yang ke-26. Firman Tuhan berbunyi, karena ganti rotiku adalah keluh kesahku, dan keluhanku tercurah seperti air. Karena yang kutakutkan itulah yang menimpa aku, dan yang kucemaskan itulah yang mendatangi aku. Aku tidak mendapat ketenangan dan ketenteraman. Aku tidak mendapat istirahat, tetapi kegelisahanlah yang timbul. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan, Bapak Ibu jemaat Tuhan, yang akan kita renungkan bersama-sama pada pagi hari ini. Dari pembacaan ini kita akan merenungkannya di bawah satu tema, yaitu hanya menyembah kepada Allah. Hanya menyembah kepada Allah. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang sama dikasih oleh Tuhan, di tengah-tengah dunia ini ada banyak yang disembah oleh umat manusia. Ada yang menyembah patung-patung berbentuk pohon, ada yang menyembah patung berbentuk rumah, berbentuk batu, dan masih banyak bentuk yang lain. Tetapi kita umat Tuhan, kita hanya menyembah kepada Allah saja di dalam Yesus Kristus. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang sama dikasih oleh Tuhan, dari pembacaan firman Tuhan yang telah kita baca bersama, di mana kita melihat bahwa sekalipun Ayub mengalami berbagai macam penderitaan, yaitu ketakutan, kecemasan, kurang tentram. Dia mengalami kegelisahan di dalam menjalani kehidupannya. Tetapi dia tetap berkomitmen untuk hanya menyembah kepada Allah. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang sama dikasih oleh Tuhan, Ayub diliputi oleh berbagai malapetaka yang mencemohkan sifat hati-hatinya, dan dia mengeluh tentang pencobaan yang datang kendati dia hidup dengan benar. Firman Tuhan dalam Ayub pasal 1 ayat yang pertama mengatakan bahwa Ayub adalah seorang yang saleh, jujur, takut akan Allah. Seluruh prinsip hidupnya runtuh, dan Ayub mulai kehilangan sudut pandangnya. Pencobaan dan kedukaan, entah itu bersifat sementara atau selamanya, tidak menghancurkan tujuan hidupnya yang sesungguhnya, bahwa ia menyembah hanya kepada Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang sama dikasih oleh Tuhan, bagi Ayub, hidup diberikan tidak hanya kebahagiaan dan keberhasilan pribadi, tetapi untuk kita melayani dan menghormati Allah. Nilai dan arti kehidupan tidak didasarkan pada apa yang kita rasakan, tetapi pada satu kenyataan yang tidak bisa diambil oleh siapapun juga, yakni kasih Allah bagi kita. Karena itu Bapak, Ibu, saudara-saudara yang sama dikasih oleh Tuhan, ada dua hal penting yang harus kita pahami
melalui pembacaan firman Tuhan yang kita baca pada pagi hari ini. Yang pertama, bahwa kasih Allah tetap cukup untuk kita. Kasih Allah tetap cukup untuk kita. Jangan beranggapan bahwa karena Allah benar-benar mengasihi Anda, maka Allah akan selalu mencegah penderitaan. Hal yang sebaliknya bisa terjadi. Kasih Allah tidak bisa diukur atau dibatasi oleh seberapa besar atau seberapa kecilnya kita menderita. Kasih Allah tetap cukup untuk kita. Rasul Paulus dalam 2 Korintus pasal 12 ayatnya yang ke-8 dan 9, di mana kita melihat bahwa Rasul Paulus menderita satu penyakit, yaitu duri di dalam tubuhnya. Dan 3 kali ia berdoa meminta kepada Tuhan agar Tuhan sekiranya mencabut duri yang ada di dalam tubuhnya. Tetapi Tuhan berkata, "Sudah cukup kasih karuniaku kepadamu." Dan itu sangat dipahami oleh Rasul Paulus. Juga dalam Roma pasal 8 ayat 38 sampai 39, firman Tuhan berkata, "Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita." Kasih Allah tetap cukup bagi kita semua, Bapak Ibu. Sekalipun kita berada di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, kita tetap berbesar hati, tetap berbangga dan bersyukur kepada Tuhan, bahwa sekalipun kita ada dalam kondisi yang tidak bersahabat, membuat kita gelisah dan takut, bimbang, namun kasih setia Tuhan tetap cukup untuk Bapak Ibu dan saya. Yang kedua, Bapak Ibu, saudara-saudara, kita tetap percaya kepada Allah, tidak peduli bagaimanapun keadaan kita. Kita tetap percaya kepada Allah, tidak peduli bagaimanapun keadaan kita. Bapak Ibu saudara-saudara yang sama dikasih oleh Tuhan, seperti halnya Ayub, sang tokoh kitab ini kehilangan semua miliknya, bukan karena ia telah melakukan kesalahan. Saat ia berjuang untuk memahami mengapa semua hal ini terjadi padanya, menjadi jelas bahwa dia tidak usah memahami berbagai alasan. Dia harus menghadapi kehidupan dengan jawaban dan penjelasan yang tersembunyi. Hanya dengan demikian imannya sepenuhnya berkembang. Bapak Ibu saudara-saudara yang sama dikasih oleh Tuhan, kita berada di tengah COVID-19 ini yang telah merenggut banyak jiwa, membuat banyak manusia sakit, bahkan membuat kita semua takut, bimbang, gelisah, bahkan menderita. Namun Bapak Ibu saudara-saudara yang sama dikasih oleh Tuhan, mari kita tetap percaya kepada Allah, tidak peduli bagaimanapun keadaan kita karena COVID-19 ini. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara yang sama dikasih oleh Tuhan, kita harus menjalani kehidupan seperti halnya Ayub, sehari demi sehari tanpa jawaban yang sempurna untuk semua pertanyaan kehidupan. Akankah kita seperti Ayub
tetap percaya kepada Allah, tidak peduli bagaimanapun keadaan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara sama dikasih oleh Tuhan, sekalipun kita berada di tengah-tengah penderitaan, kesulitan, ketakutan, kekhawatiran saat ini karena virus corona, atau mungkin karena hal-hal yang lain. Namun Bapak, Ibu, saudara-saudara yang sama dikasih oleh Tuhan, yakinlah bahwa kasih Allah tetap cukup untuk kita semua. Dan sebagai tanggung jawab kita, mari kita tetap percaya kepada Allah, tidak peduli bagaimanapun keadaan kita nantinya. Kita adalah milik Tuhan. Kita ada di dalam tangan Tuhan. Kita adalah biji mata Tuhan. Tentu akan dijaga, dipelihara oleh Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang sama dikasih oleh Tuhan, mari kita tetap menjalani kehidupan kita. Kita tetap beraktivitas. Apapun yang akan kita lakukan, kita kerjakan di hari-hari kemudian ini. Menyangkut apa yang akan kita minum, apa yang kita makan, apa yang kita pakai, datanglah kepada Tuhan. Tuhan siap menyediakannya buat kita semua. Kiranya firman Tuhan yang kita renungkan pada saat ini menjadi berkat bagi kita. Karena itu, mari Bapak, Ibu, kita tetap hanya menyembah kepada Allah. Jangan kepada ilah lain. Jangan kepada benda-benda yang lain. Atau jangan kepada harta kekayaan atau materi seperti Ayub. Hanya menyembah kepada Allah. Tidak mengandalkan dan tidak menyembah materi, harta kekayaan yang dia miliki di dalam kehidupannya. Amin. Kita berdoa. Allah Bapa di surga, pada pagi hari ini kami telah membaca dan merenungkan sedikit daripada firman. Kiranya firman-Mu yang telah kami dengarkan bersama pada saat ini, yang kami renungkan bersama-sama, akan menguatkan iman kami, membuat kami tetap bersukacita dan tetap menyembah hanya kepada Allah, dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, jemaat Tuhan, mari kita menutup ibadah kita dengan doa berkat. Kita berdoa. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Haleluya. Amin.